ingin memberi nama, ya kita ingin membuat sebuah mesin virtual Windows 10. Namanya bisa, ini opsional, namanya bisa mungkin Windows 10 64 bit, boleh. Lalu pilih jenis serta versi sistem operasi. Misal Windowsnya banyak kan, ada Windows 7, Windows XP, Windows 10, 11. Nah, mungkin kalau mau Windows 10 maka pilihlah versinya seperti itu. Dan juga ada yang 64 bit atau yang 32 bit. Lalu atur memori dan ruang penyimpanan yang cukup. Misal dari harddisknya mau berapa, atau 40 GB atau 50 GB dan sebagainya. Lalu langkah yang keempat yaitu install Windows-nya. Nah, setelah dikonfigurasi dalam VirtualBox, lalu kita klik start di mesin virtual. Nanti setelah selesai mengkonfigurasi yang tadi awal, nanti akan muncul tuh di bagian pojok kiri atas. Nah, itu kita pencet lalu klik start. Lalu pilih file ISO Windows dan ikuti instruksi untuk menyelesaikan instalasinya. Lanjut. Oke, kesimpulan. Menginstal Windows di VirtualBox adalah cara yang efektif untuk mencoba sistem operasi baru tanpa merusak komputer utama. Jadi, ini benar-benar sangat berguna bagi kita para pelajar. Mungkin yang ingin mencoba-coba menginstal Windows bagaimana, untuk menginstal Windows atau yang Trixbox dan lain-lain sebagainya. Ini sangatlah efektif dan sangatlah berguna untuk pembelajaran keberlanjutan. Oke. Cukup sekian dari kami, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dipertanyakan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan menanggapi. Ayo, yang mau ingin menanggapi mungkin. Ayo silakan. Ya, yang menanggapi silakan. Ya, Aslar mungkin ada ingin yang ditanggapi dari presentasi dari kelompok 1, silakan. Apa yang enak? Hah? Apa? Oh, mati dulu. Baiklah, di sini saya izin untuk bertanya. Apabila ketika kita melakukan konfigurasi, proses instalisasi, kemudian ada sebuah masalah yang terjadi sehingga instalasi mengalami crash, apa yang harus kita lakukan? Untuk itu bisa diperinci masalahnya apa kira-kira di bagian mananya? Kita melakukan instalasi tapi salah. Apa yang bisa kita lakukan untuk Kalau begitu, mungkin jika tidak bisa menemukan bagian mananya yang salah, mungkin alangkah baiknya kita mengulang kembali. Dan juga misal kalau emang ketemu masalahnya, ya silahkan dicari. Makanya coba dirincikan lagi pertanyaannya. Atau emang masalahnya seperti itu aja? Iya. Oh, seperti itu aja. Ya, berarti mungkin salah satu solusinya adalah mengulang kembali. Karena kalau mengecek satu-satunya itu bakal ribet, bakal memakan waktu yang lebih lama. Dan mendingan menginstal ulang kembali. Ya, cukup. Oke. Beri tepuk tangan. Wow, keren. Wow, keren. Sekian dari kami kelompok 1, banyak salah katanya, banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beli apresiasi untuk kelompok 1. Wow, keren. Wow, keren. Oke, baik ya. Silakan yang lainnya bisa mengumpulkan hasil diskusinya ke Bapak. Silakan. Ayo dikumpulkan, silakan. Boleh? Apa? Kumpulin aja. Kumpulin. Pak.
Oke ya. Baik, sebelum Bapak akhiri pada pembelajaran hari ini, ya kan? Di sini Bapak akan mengevaluasi hasil dari proyek yang Bapak berikan, ya. Jadi evaluasinya adalah tadi ada satu kelompok yang merasa kesulitan pada saat menginstal Windows 10. Ya, jadi di sini untuk menginstal Windows 10, ya, memang agak sedikit berbeda, ya, melalui VirtualBox atau misalkan langsung melalui di komputer, ya. Artinya di sini kalian supaya bisa lebih memperhatikan, ya, lalu misalnya memang ada kendala atau ada masalah, mungkin bisa bertanya dengan kelompok yang lain, ya, gitu. Nah, di sini nanti untuk umpan baliknya, ya, umpan baliknya Bapak akan membagikan, ya, sebuah kertas, ya, membuat sebuah kertas yang nantinya akan menjadi umpan baliknya pada pembelajaran hari ini, ya. Jadi kalau Bapak tanya apakah kalian ini sudah memahami bagaimana cara instalasi Windows 10? Apakah sudah memahami? Sudah. Baik. Adapun nanti ya, yang merasa masih kesulitan, ya, untuk pembelajaran hari ini, nantinya kita akan diskusi ulang, ya, dengan membuat sebuah pelajaran, mungkin pelajaran tambahan seperti itu. Nah, untuk umpan baliknya, ya, di sini nanti sekaligus kalian mengerjakan post-test, ya. Jadi untuk umpan balik dan post-testnya juga nanti akan dikirim oleh Bapak ke email kalian, ya. Ya, jadi nantinya Bapak akan kirim, ya kan? Oke. Udah. Oke. Sebelum Bapak tutup, ya, pada pembelajaran hari ini, ya. Jadi dalam pembelajaran hari ini banyak sekali proses yang kita bisa ambil, ya, melalui dari tadi ada kesulitan pada saat install Windows-nya, terus pada mengetahui install VirtualBox-nya, bahwasanya ada versi terbaru dari VirtualBox tersebut, ya, betul ya. Jadi mungkin selama ini kita baru mengetahui, ya, atau mungkin ada yang pernah memakai, akan tetapi mungkin pakai versi yang lama, gitu. Ketika kita mendownload pada VirtualBox, ya, ternyata sangat berbeda tampilannya, ya, karena memang di sini, ya, dari sistem aplikasi VirtualBox itu sendiri pastinya akan selalu ada pembaharuan, ya, seperti halnya Windows, gitu kan, ya. Windows juga akan selalu ada pembaharuan, update terus, ya. Mungkin suatu saat nanti ada Windows 13 mungkin, ya, atau Windows 14 mungkin nanti, ya, kita tidak akan mengetahuinya, ya kan. Nah, di sini kita juga akan mengetahui bagaimana pada saat instalasi itu benar-benar harus kita pahami cara prosesnya, ya. Jangan sampai pada saat menginstal, ya, akhirnya kita tidak mencari tahu proses kesalahannya itu di mana, gitu, ya. Di sini kan untuk pembelajarannya adalah proses instalasi, ya. Jadi proses instalasi itu benar-benar prosesnya itu seperti apa yang perlu kita pahami, gitu. Selain Windows 10 juga ada Windows 11. Nah, apakah sama Windows nginstal
Windows 10 dengan Windows 11? Kira-kira sama apa tidak? Sama tidak? Menurut kalian sama atau berbeda menginstal Windows 10 dengan Windows 11? Berbeda. Berbeda. Baik, ada yang ngomong berbeda, ada yang ngomong sama nih. Nah, kalau cara instalasi itu sebenarnya prosesnya sama, ya. Prosesnya sama. Ya. Adapun versinya baik itu Windows 10 ataupun Windows 11 itu hanya beda versi saja. Beda tampilannya saja. Benar apa tidak nih? Benar ya? Jadi prosesnya itu sama prosesnya. Instalasi prosesnya sama. Hanya dibedakan itu pada tampilannya saja. Ya, hanya tampilannya saja berbeda. Gitu. Nah, jadi jika nanti kalian punya laptop atau punya komputer di rumah ingin mengupdate misalnya dari Windows 7 ya ke Windows 10, nah itu silahkan ya. Kalian sudah mengetahui cara instalasinya seperti apa, cara proses instalasinya bagaimana, seperti itu. Ataupun mau update langsung ke Windows 11, tidak apa-apa ya. Di sini baik untuk Windows 10 ya ataupun Windows lainnya itu tujuannya itu sama ya, mengoperasikan pada sistem perangkat keras yang ada pada komputer. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Sebelum ditutup ya pada pertemuan kali ini ya kan, kita sebagai peserta didik ya untuk kelas 10 ini masih panjang prosesnya ya. Jadi kalian yang tertarik dalam dunia IT ya, mungkin yang tertarik dunia IT, silakan terus mempelajari apa yang kalian suka ya. Dunia IT ini sangat luas sekali ya, baik itu dalam hardware-nya ataupun dalam software-nya ya, silakan. Artinya di sini kalian bisa mengembangkan ya. Mungkin suatu saat nanti ya, mungkin Ridho jadi ahli IT mungkin, wah ya. Atau misalnya Tamam mungkin jadi ahli IT di suatu perusahaan ya. Nah, di sini memang prosesnya cukup panjang karena mungkin kalian masih kelas 10. Intinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Teruslah belajar. Capailah cita-cita kalian masing-masing. Kalau ingin cita-citanya ingin jadi apa ya, ingin jadi dokter atau ingin jadi ahli IT ya, atau yang menjadi punya perusahaan di bidang IT ya, kejarlah cita-cita itu ya. Semua tidak ada yang tidak mungkin asalkan kalian mau bekerja keras ya, asalkan kalian mau bekerja keras dan tidak lupa untuk berdoa. Oke, cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan kembali mungkin di sini? Tidak ada? Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup? Cukup. Baik. Sebelum Bapak akhiri, silakan untuk ketua kelasnya untuk berdoa ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Duduk siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diakhiri dengan tepuk tangan dan wow keren. Wow keren. Wow keren. Oke. Cukup ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.